Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, Anda akan belajar materi tentang hubungan antar dua peubah numerik. Ketika Anda berhadapan dengan dua buah peubah, tentu akan ada pertanyaan, apakah mungkin kedua buah peubah ini saling berhubungan atau tidak? Sebagai ilustrasi, misalkan, pernahkah Anda memperhatikan gaya hidup teman-teman Anda dalam hal berbelanja? Sebagai seorang mahasiswa, tentu Anda berteman, bergaul, berinteraksi dengan banyak orang. Mungkin dapat Anda perhatikan bahwa di antara teman-teman Anda itu ada yang sering belanja, ada yang biasa-biasa, ada yang jarang belanja. Tentu hal ini memancing pertanyaan dalam benak Anda. Kira-kira apa yang mempengaruhi perbedaan perilaku teman-teman Anda dalam berbelanja ini? Nah, bisa jadi karena uang saku mereka berbeda-beda. Ada yang uang sakunya banyak, dia suka belanja. Namun ada juga yang uang sakunya banyak, tapi dia berhemat dan menabung. Ada yang biasa-biasa saja uang sakunya, dia juga sering belanja. Kemudian ada yang memang uang sakunya sedikit sehingga dia jarang belanja. Banyak sedikitnya uang saku mereka mungkin karena ada yang bekerja sampingan gitu ya. Ada yang mungkin sambil berjualan, ada yang mungkin mengikuti perlombaan sehingga mendapat hadiah finansial mungkin gitu ya. Secara umum, uang saku yang mahasiswa miliki itu dapat kita sebut sebagai pendapatan. Sedangkan uang yang mereka belanjakan itu secara umum dapat dikatakan sebagai pengeluaran. Lantas muncul pertanyaan, bagaimana hubungan antara pendapatan dengan pengeluaran? Apakah ada hubungannya? Nah, kita akan bahas pertanyaan tersebut dalam video ini. Kita misalkan berikut ada data pendapatan tambahan 12 mahasiswa IPB dan data pengeluaran untuk belanja kebutuhan baik barang atau jasa yang sifatnya sekunder. Karena merupakan data pendapatan tambahan, maka di sini ada yang bernilai 0. Artinya, dia memang tidak mendapatkan atau tidak memiliki pendapatan tambahan. Jadi, uang yang mereka punya memang hanya bersumber dari orang tua, uang bulanan ya, atau dari beasiswa yang memang sudah rutin. Data ini dicatat dalam satuan juta rupiah. Misalkan mahasiswa pertama bernama Keila, itu pendapatan tambahannya tidak ada. Kemudian pengeluarannya ini per bulan ya, anggap saja ini per bulan, itu adalah 0,75 juta rupiah. Ya, kemudian untuk Ibnu ini pendapatannya 0,5 juta atau 500.000 ya, dan pengeluarannya 0,75 juta. Dan seterusnya, ini data pendapatan, ini pengeluaran. Ini pendapatan, ini pengeluaran ya. Begitu juga yang ini, ada sebanyak 12 mahasiswa. Untuk bisa menjawab pertanyaan bagaimana hubungan antara pendapatan dan pengeluaran, kita bisa lakukan pertama dengan visualisasi. Misalkan datanya seperti ini, jadi menuliskannya di Microsoft Excel misalnya seperti ini. Ini nomor observasi atau pengamatan dari 1 sampai 12. Ini namanya, kemudian ini pendapatan, ini pengeluaran ya. Jadi observasi ini diletakkan dalam posisi baris, sedangkan variabel itu diletakkan dalam posisi kolom. Hubungan antara pendapatan dan pengeluaran ini dapat divisualisasikan dengan yang namanya scatter plot. Seperti apa cara membuatnya? Jadi scatter plot itu adalah grafik pada ruang dimensi 2 ya, jadi pada bidang datar gitu ya. Nah, ada sumbu X. Di sini yang menjadi sumbu X-nya adalah pendapatan. Nah, karena nilainya dari 0 sampai 2,5 ya, dan tertingginya 2,5, kita bisa berikan titik-titik
dalam sumbu X ini 0, 1, 2, 3. Kemudian sumbu Y-nya adalah pengeluaran yang nilai-nilainya juga seperti ini. Satu pengamatan di dalam scatter plot ini akan divisualisasikan dalam sebuah titik pengamatan yang merupakan titik koordinat antara sumbu X yaitu pendapatan dan sumbu Y pengeluaran. Untuk observasi yang bernama Kayla dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi untuk Kayla nilainya adalah 0 dan 0,75 ya. 0-nya pada sumbu X-nya dan 0,75 pada sumbu Y. Kemudian observasi yang kedua yaitu Ibnu. Berarti sumbu X-nya 0,5, sumbu Y-nya 0,75. Nah, di sini adalah 0,5 ya. Kemudian Rashid yaitu 1,1,5 gitu ya. Jadi ini artinya ya, saya tuliskan di sini 0,0,75. Di sini adalah 0,5,0,75 gitu ya. Kemudian yang di sini 1,1,5 gitu ya. Ini X, ini Y, ini X, ini Y, ini X, ini Y gitu ya. Dan seterusnya untuk Sophia, di sini Aulia, kemudian Hanifah dan seterusnya. Jadi ini namanya scatter plot. Nah, melalui scatter plot ini kita bisa jawab pertanyaan bagaimana hubungan antara pendapatan dan pengeluaran mahasiswa. Jadi dari data ini dapat kita katakan bahwa besar kecilnya pengeluaran mahasiswa untuk berbelanja kebutuhan sekunder itu ada hubungannya dengan besar kecilnya pendapatan tambahan yang mereka miliki. Sedangkan hubungan linear antar dua peubah numerik itu dapat terjadi selain hubungannya searah atau positif, juga bisa jadi hubungan yang terjadi adalah negatif atau berlawanan arah. Misalkan frekuensi nonton Netflix dalam seminggu dengan IP semester. Misalnya, semakin sering dia nonton Netflix, maka IP semesternya akan semakin turun. Gitu. Kalau kita misalkan buat garis tuh seperti ini ya. Nih, yang ini begini. Ya. Jadi ini garisnya linear positif, kemudian yang ini linear negatif, begitu. Kemudian selain positif dan negatif, bisa saja hubungan yang terjadi adalah terlihat tidak ada hubungan. Misalkan antara banyaknya anak dengan pendapatan. Jadi tidak bisa disimpulkan bahwa semakin banyak anak semakin besar pendapatan gitu ya. Rasanya tidak bisa seperti itu. Ada orang yang anaknya banyak, pendapatannya sama saja dengan yang belum punya anak, atau sama dengan yang hanya punya satu anak. Juga sebaliknya, ada yang anaknya baru satu tapi pendapatannya sudah melampaui kebutuhan untuk yang anaknya 10 misalnya begitu. Jadi terlihat tidak ada hubungan. Ini ditandai dengan titik-titik pengamatan dalam scatter plot ini tidak memiliki pola linear baik positif maupun negatif. Jadi dia acak polanya di sini. Jadi hubungan antara dua peubah numerik ini kita namakan sebagai korelasi gitu ya. Jadi korelasinya ada yang linear positif, ada yang linear negatif, dan ada yang tidak memiliki korelasi linear. Nah, untuk peubah yang tidak memiliki korelasi linear bukan berarti mereka pasti tidak memiliki hubungan, namun bisa saja yang terjadi hubungannya itu tidak linear. Mungkin dia kuadratik, mungkin dia eksponensial, begitu. Hal yang penting di dalam korelasi adalah arah hubungannya ya. Tadi adalah apakah arahnya positif, searah, atau berlawanan arah atau negatif. Kemudian yang kedua adalah kekuatan hubungan.
seberapa kuat hubungan yang terjadi, mungkin kita masih bisa dengan mudah membaca bahwa ada kecenderungan hubungannya positif atau negatif. Untuk kekuatan hubungan akan sedikit lebih rumit melihat dari scatter plot. Karena itu, isu yang penting selanjutnya di dalam korelasi ini adalah bagaimana mengkuantifikasi arah dan kekuatan hubungan ini. Nah, ini akan dilihat melalui yang namanya koefisien korelasi. Akan kita bahas pada video selanjutnya. Silakan istirahat dulu, boleh minum, stretching, kemudian siap-siap untuk melanjutkan menyimak video kedua mengenai koefisien korelasi.